Hai guys, selamat datang di teman cerita. Yang mana teman cerita kali ini tuh spesial, tapi kita mohon maaf dulu nih. Soalnya cerita kali ini bukan berdasarkan dari email kalian, tapi ya requestan kalian juga sih semuanya nih. Ya habis kan kita ini babu kalian pada netizen yang harus selalu memenuhi keinginan tuan sama nyonya. Dimana ada sebuah cerita yang pol-polan serunya dan sempat menjadi trending tuh di Twitter. Dimana cerita ini ya berdasarkan kisah nyata, jadi cocok juga untuk teman cerita. Sampai di Twitter tuh yang baca tuh udah lebih dari 10 juta kali tuh. Ditambah banyak juga media-media yang ngangkat berita viral ini, kayak ada di Liputan 6, Detik.com, Tribun. Masih banyak deh pokoknya portal berita lainnya yang sampai heboh banget ini ceritanya, gengs. Lah buset, berarti kan jaminan seru ini bener ceritanya ya. Nah, hari ini makanya mau kita bawain tentang sebuah pengalaman hidup dari seseorang wanita bernama Nadia yang, kita nih khawatir banget nih sama si Nadia nih. Lu dengerin aja ceritanya makanya sampai akhir ya. Atau mungkin nih dari kalian ada yang tahu keberadaannya Nadia gitu, kenal. Lah bolehlah sekalian info-info ya. Kasih tahu kita gitu, boleh via email, DM Instagram. Terserah di apa aja, kolom di bawah juga komen lu pada. Penasaran abisnya. Tapi disclaimer aja nih sebelumnya. Kalau cerita dari Twitter ini, itu aslinya kalian bisa baca dari akun bernama @zeropoint. Jadi nanti kalian bisa main-main lah ke akun Twitternya. Sama ada akun Instagramnya juga. Dan pastinya cerita ini udah diizinkan ya untuk dibawa ini di teman cerita, biar kagak ada drama-drama lagi, Ella. Nah, jadi kisah ini tuh kan dialami sama seorang wanita tadi tuh namanya Nadia, yang di tahun 2022 kemarin dia ini berusia 25 tahun. Dimana Nadia ini tuh tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur dari keluarga yang bisa dibilang harmonis, gengs. Pokoknya dia tinggal bersama bapak, ibu, sama ada satu kakak laki-laki ini yang usianya jaraknya hanya 4 tahun sama Nadia. Nah, menurut Nadia, bapak dan ibunya itu tuh dia kenal sebagai tipe-tipe apa ya, orang tua yang lembut, gak pernah kasar, dan pekerja keras untuk keluarga deh pokoknya. Karena bapak dan ibunya tuh tiap hari tuh berdagang tuh di pasar. Buka toko kelontong. Yang awalnya tokonya kecil, pelan-pelan semakin besar nih, dan lama-lama sampai menjadi distributor buat sembako-sembako tuh ke warung-warung kelontong yang kecil-kecil. Yang padahal mah awalnya sama nih. Bapak ibunya kan warung kelontongnya kecil, tapi karena berusaha terus tuh giat bekerja jadi udah besar. Bahkan pasarannya udah sampai ke kota-kota sebelah gitu, geng. Sukses. Pokoknya Nadia waktu kecil mah bangga banget sama kedua orang tuanya itu yang jadi semacam kayak sosok panutannya dia lah. Nah, seiring bertambah maju usaha orang tuanya, walaupun istilahnya apa ya, bekerja kan masih di pasar tuh warungnya ya, image-nya kayak, aduh kerja cuma di pasar. Tapi Nadia ini akhirnya sampai bisa loh tinggal di sebuah perumahan. Dan mungkin biar kelihatan tambah sukses gitu ya, orang tuanya Nadia ini suka banget yang namanya renovasi rumah. Pokoknya ada aja yang dibenerin tuh. Dari yang tadi rumahnya biasa aja, terus dibenerin jadi bagus, renovasi lagi jadi mewah gitu, sampai kayak yang di majalah-majalah home decor tuh yang wih ini orang sugih nih rumahnya nih. Tapi lama-kelamaan karena direnov mulu sampai kagak tahu nih konsepnya modelnya bagaimana sih. Pokoknya dari awal tahun 2000-an ya, waktu itu umurnya Nadia masih 3 atau 4 tahunan, direnovasi terus tuh sampai si Nadia 2022 kemarin cerita. Ya waktu itu Nadia mikirnya ini orang tuanya bosenan kali ya, jadi pingin melihat sesuatu yang baru terus. Ya suka aja gitu ngerenovasi, ngubah walaupun kecil-kecil tapi sering. Nah, bisa dibilang kan pada saat itu perekonomian dari orang tuanya Nadia lagi jaya ya, ibaratnya kayak jaya gitu, sukses. Tapi malahan ya lama-lama hubungan di antara kedua orang tuanya tuh justru seperti merenggang, gengs. Karena bapak sama ibunya Nadia yang awalnya mah akur-akur aja, keluarganya tuh hangat, suka quality time gitu, nonton TV bareng, harmonis kayak keluarga cemara gitu sebelum sukses kayak begitu. Apalagi si bapak tuh orangnya mah sabar, image-nya ini kayak bapak-bapak baik. Tapi tau-tau berubah menjadi sangat sensitif, yang dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel. Pokoknya jadi temperamental banget tuh si bapak tuh. Bahkan nih, saking sensitifnya kayak cewek-cewek datang bulan gini. Padahal kan cowok ya bapak-bapak ya. Si bapak tuh sampai ngelarang orang di rumah buat bersih-bersih. Jadi misalkan nih ketahuan ada orang yang ngepel begitu, lo bakal dimarahin itu abis-abisan. Kayak kamu mau mati. Padahal kan apa urusannya ya? Ngepel doang sampai segitu emosinya. Sampai-sampai para ART di sana tuh pada dipecat-pecatin, gengs. Tapi ya udah mau gimana lagi? Gak mungkin juga kan ngelawan kepala keluarga gitu seorang bapak. Ntar durhaka lu. Nah, sampai terakhir itulah awal mula yang membuat rumahnya si Nadia nih, yang sebenarnya dari luar kan tadi tuh cakep kayak wong sugih. Di antara tetangga kanan kiri mah paling bagus. Tapi kalau ke dalam nih masuk, jorok bener, kotor, gengs. Lah tadi dipel aja kagak boleh kan ya? Bahkan Nadia sendiri ngerasa rumahnya itu lebih cocok disebut dengan kandang deh daripada rumah begitu maksudnya. Saking joroknya, dia sampai malu deh kalau ada temennya misalkan mau main, nggak usah deh masuk rumah gue. Bukannya sombong ya, daripada toto ke dalam langsung dijudge, ternyata Nadia orangnya jorok cewek. Nah pokoknya nih, masih di awal tahun 2000-an itu, ibunya Nadia yang tadinya mah baik-baik aja, perlahan-lahan juga menunjukkan sikap yang aneh, gengs. Jadi itu toto si ibunya sering bengong gitu dengan pandangan yang kosong, dan juga toto
tahu-tahu si ibunya ini sering sakit-sakitan. Sampai-sampai setiap malam di atas jam 12, ibu ini kayak suka ngelindur, gengs. Masalahnya nih, ngelindurnya ekstrim. Sampai jalan-jalan begitu. Atau bahasanya tuh apa tuh? Sleepwalker. Jalannya juga jauh. Kadang sampai ke halaman belakang. Terus diem aja gitu bengong ngeliatin pohon jambu. Padahal lagi tidur. Kadang juga sampai keluar rumah. Atau jongkok di depan teras. Ya pokoknya aneh banget ya. Sebelum-sebelumnya kan nggak begitu soalnya ya. Nah tapi kalau lagi nggak tidur nih, ibu juga sering tiba-tiba kayak teriak-teriak histeris gitu. Lagi nggak ada apa-apa, tahu teriak. Katanya ada makhluk yang mau nangkep dia. Ya kan Nadia sama kakaknya bingung ya. Ini ibu kenapa? Hingga epicnya nih si bapak tahu-tahu bawa 2 kepala kambing. Yang Nadia nggak tahu itu ngapain bapak bawa gitu ke dalam rumah? Pas Nadia dan kakak cowoknya itu mempertanyakan kepada bapak, kayak itu kepala kambing buat apa pak? Si bapak lagi-lagi malah marah-marah dan nyuruh mereka untuk udah kalian masuk aja ke kamar gitu. Ya mungkin karena didengar si bapaknya nih jadi marah-marah terus, ada momen dimana si ibu nih bilang gini ke Nadia, maafin ibu ya, kalian harus nurut sama bapak biar kalian hidup selamat. Setelah ngucapin itu, ibu ini kayak nangis, gengs. Jangan si ibu nangis ya, Nadia sama kakaknya itu kan kagak tega. Ikutan nangis tuh mereka berjamaah. Dan hal itu jadinya diinget banget maksudnya sama si Nadia nih. Ya udah hari-hari berlalu, tapi sakit ibu ternyata semakin parah. Ibu nih sering demam sampai kejang-kejang gitu, gengs. Hingga ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Waktu itu ceritanya semua lagi makan nih di ruang tengah di ruang makan. Tapi tiba-tiba ibu bilang aus dan ya udah dia pergi menuju ke dapur. Nah, tapi di dapur, ibu nih bukan kayak langsung ngambil air enggak, tapi malah masak air tuh di panci. Nah, dari tadi posisi meja makan ke dapur itu tuh kelihatan nah sebelah-sebelahan deket. Ya orang-orang mikirnya masih positive thinking aja. Termasuk si Nadia ini kayak oh mungkin ibu mau sekalian bikin air anget. Biasa kalau udah tua kan sukanya yang anget-anget gitu ya. Kayak kita dulu demennya minum ini itu. Sekarang mah enaknya kayak minum teh anget tawar atau wedang jahe yang gitu-gitu kan ya. Tapi ya si ibu ya abis masak air begitu udah mendidih kan ya airnya nih ya. Si ibu malah nyelupin palanya sendiri ke dalam air mendidih ke dalam panci itu. Coba geng, ya kaget gak lu? Apalagi si Nadia sama yang lain pada teriak histeris mereka. Sementara nih si bapak itu langsung gercep lang nolongin si ibu. Dan pas kepala ibu berhasil ditarik dari panci, tubuh ibu langsung kejang-kejang gitu gengs. Merinding gue. Mata ibu juga langsung putih semua sambil mulutnya menganga. Melepuh lah itu mukanya. Dan gak lama setelah itu ya ibu meninggal, geng. Kejadian mengerikan itu terus menghantui nih, teringat terus di kepalanya Nadia. Ya gimana enggak ngeliat ibu sendiri begitu nauzubillah min zalik. Serem banget. Tapi ternyata itu adalah duka pertama sekaligus menjadi awal mula dari petaka yang akan menimpa keluarga Nadia ini selanjutnya nih. Pada saat itu semua orang nggak tahu pasti penyebab kematian ibunya berbuat seperti itu tuh kenapa. Tapi kalau orang-orang sekitar sih bilangnya mungkin ibunya Nadia mengalami semacam gangguan kecemasan atau depresi yang berlebihan hingga berbuat demikian. Ya memang sih beberapa tahun kebelakangan kan sebelum kejadian tadi, sikap ibu emang agak udah cukup aneh. Kayak tadi tuh suka sleepwalker terus teriak-teriak sendiri. Cuma kan yang nggak tahu ya itu berarti depresi juga atau bukan gitu. Masalahnya kalau lagi biasa nih, ibu mah bisa diajak ngobrol, nyambung. Kayak biasa aja udah. Kerjanya juga normal kan bantu bapak tuh di pasar dagang. Cuma mungkin salahnya waktu itu, ibu nggak sempet dibawa dibawanya kan berobat secara medis aja nih. Maksudnya untuk mengetahui penyebab dirinya sering demam sama sleepwalker gitu-gitu kan. Tapi si ibu ini tidak dibawa ke semacam psikolog untuk mencari tahu apa benar kalau ibu ini punya gangguan psikis atau mungkin depresi yang akut. Jadi hal itu hanya diterka-terka dari orang-orang sekitar yang ya mereka juga kagak punya background psikologi, adanya background gosip-gosip doang aja udah. Nah pokoknya setelah ibu tiada, keadaan rumah ini terasa jauh berbeda. Bapak jadi jarang tuh pulang ke rumah dan lebih sering malah tidur di toko. Rumah sebesar itu ya dari tadi kan udah renov mulu jadi gede gitu, jadi kayak rumah orang kaya. Akhirnya hanya dihuni oleh Nadia sama kakaknya. Tanpa adanya orang yang kerja di sana lah, ART-nya kan udah pada dipecatin. Dan semenjak Nadia sama kakaknya tinggal berdua doang, mereka mulai tuh sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Kayak ada suara langkah-langkah kaki orang. Yang padahal kan nggak ada siapa-siapa, cuma mereka berdua. Terus sering juga benda-benda nih jatuh-jatuh sendiri tuh, padahal kagak ada angin. Sampai paling ngerinya, kalau malam terdengar suara-suara orang nangis. Nah tapi gongnya nih, kakaknya Nadia sempat ngeliat sosok kuntilanak yang merayap di jendela kamarnya, dimana katanya kuntilanaknya itu tersenyum dan melotot ke arah kakaknya itu. Ya dengar begitu Nadia ketakutan lah ya. Mereka merasa nih terus-terusan diteror di dalam rumah. Tapi hal itu sih sebenarnya menjadikan hubungan antara Nadia sama kakaknya lebih dekat. Yaitu sisi positifnya sih ya. Karena mereka nggak punya siapa-siapa lagi, cuma berdua di rumah ya, ketakutan lah. Sampai waktu tengah malam nih pernah nih, kakaknya Nadia tahu-tahu ngetok pintu kamar. Pas Nadia buka pintu, mukanya si kakak kelihatan panik. Badannya gemeter terus keringetan gitu gengs. Tapi si kakak waktu itu nggak cerita apa-apa. Dia cuma bilang, aku tidur di sini ya soalnya di kamarku gerah. Jadi minta tidur bareng sama Nadia. Cuman si Nadia sebenarnya tahu nih kakaknya ada apa-apa nih. Karena kan sebelum-sebelumnya kakaknya cerita tuh pernah ngeliat kunti. Tapi mungkin kali ini si kakaknya lagi nggak mau ngomong, takutnya Nadia tambah parno. Cuman ya
kan konteksnya kakaknya cowok ya. Sampai ketakutan minta tidur bareng sama Nadia nih, adiknya yang cewek. Wah aneh kan, adek apa nih? Nah cuma setelah beberapa waktu berlalu, kakak Nadia nih akhirnya cerita kalau pada malam kejadian tadi tuh, dia mimpi ngelihat ibu nih di kerangkeng, pakai rantai besi juga diikat. Di situ ibunya menangis dan meminta kakak untuk lari gitu, disuruh lari kakaknya. Ya kakaknya lari gitu. Tapi pas dia berusaha lari, tiba-tiba ada makhluk besar hitam yang menyerang si kakak. Tapi seketika itu pun juga si kakak terbangun. Namun keadaannya kayak keringetan gitu kan, bajunya basah gitu. Kaget. Lah lagi kaget begitu ya kayak, aduh, untung cuma mimpi. Tahu-tahu dia sayup-sayup mendengar suara ibunya nangis. Lah kayak suara nangis ibu yang di mimpi tadi loh. Ini kan udah bangun kok masih kedengeran nih suara ibunya nangis. Si kakak yang merinding makanya langsung lari ke kamarnya Nadia. Nah selain mendengar suara tangisan tadi, hampir setiap malam juga Nadia dan kakaknya itu sering mendengar suara ada ringkikan kambing, suara kambing gitu kayak mbak, yang berasal dari halaman belakang rumah. Padahal kan Nadia ini konteksnya tinggal di perumahan nih. Kayak nggak mungkin ya ada orang bisa tetangga belakang begitu atau tengah samping kanan kiri rumah melihara atau ternak kambing. Ya kali random bener. Kalau dengar suara anjing menggonggong gitu ya mungkin peliharaan tetangga. Lah kalau kambing kayaknya enggak lah ya. Tapi anehnya nih malah tetangga-tetangganya yang nanyain ke Nadia dan kakaknya. Macam kayak, Nat kamu pelihara kambing ya? Kalau malam suka berisik. Jadi kayak pada komplain gitu. Tapi kan Nadia bilang kagak. Jadilah dia yang dituduh pelihara kambing. Gimana sih? Tapi kan itu berarti memvalidasi kalau suara kambing yang mereka dengar nih itu beneran ada suaranya ya. Tetangga lain juga pada dengar. Cuman nggak tahu nih siapa yang pelihara itu kambing. Asalnya dari mana? Hingga waktu kembali berjalan, mereka mencoba terbiasa tuh dengan segala keanehan-keanehan yang terjadi di rumah mereka. Termasuk kebiasaan bapaknya yang dilakukan tiap hari Senin. Dimana si bapak itu selalu membawa kepala kambing hitam gitu. Jadi kayak waktu yang dulu tuh bawa 2 kambing, tapi sekarang nih tiap hari Senin bawa 1 aja kepala kambing hitam. Terus itu kepala dibawa masuk ke kamar pribadinya. Dan selalu dikunci itu kamar, nggak boleh ada yang masuk. Ya awalnya Nadia sama kakaknya kan kagak buru-buru banget gitu, curiga. Tapi setiap kali nanya mereka mah dimarahin. Jadi lama-lama mereka kayak udahlah tutup mata aja, udah pura-pura nggak tahu. Karena di samping itu ya tugas-tugas sekolah mereka juga banyak. Jadi ya mereka menjalani hidup aja lah maksudnya. Gimana pun juga kan bapak mereka bekerja keras nih untuk selalu memenuhi kebutuhan mereka. Pokoknya Nadia sama kakaknya nggak pernah hidup dalam kekurangan sedikit pun lah. Mereka minta apa aja dikasih. Macam HP keluaran terbaru diberi, tas bagus, sepatu yang lagi anak-anak lain pakai gitu dibeliin. Kayak duit gampang aja gitu dijor-jorin sama bapaknya gitu, nggak pelit. Dan gimana pun juga katanya si bapak ini itu selalu juga rutin sedekah, macam apa ke masjid atau ke panti asuhan. Ya walaupun kelakuan bapaknya aneh, tapi ada sisi positif yang bisa Nadia lihat dari si bapak lah. Nah sampai di tahun 2012 terjadi pertengkaran hebat nih tahu-tahu antara kakak sama bapak. Si kakak kan ini soalnya makin dewasa kali ya. Waktu itu tahu-tahu nih si kakaknya Nadia nih ngamuk-ngamuk sambil bawa pisau gitu ditodongin ke si bapak. Ya kan ngeri begitu ya. Ngeliat kayak gitu Nadia cuma bisa nangis sambil berusaha melarai mereka. Tapi ada kalimat yang membuat Nadia ini kaget. Dimana si kakaknya ini ngomong, "Bapak udah bunuh ibu, sekarang gantian." Kalimat itu tuh terus menerus diulang sama kakak ini beserta kalimat-kalimat kasar lainnya. Pokoknya kakak kelihatan begitu emosional. Tapi si bapak ini justru diem aja, nggak ngelawan, seolah-olah pasrah. Dan emang apa ya, merasa bersalah gitu. Sampai si bapak akhirnya menangis, gengs. Sambil si bapak menjawab, "Iya, seharusnya bapak yang mati, bukan ibu." Dari situlah bapak akhirnya mengakui dan menjelaskan kalau selama ini dia dan ibu itu telah melakukan yang namanya pesugihan. Yang mana itu diketahui dan disetujui kedua belah pihak ya, maksudnya ayah dan ibu. Karena memang semua itu untuk membesarkan bisnis mereka ya agar memiliki kekayaan yang berlimpah. Awalnya sih perjanjian itu katanya tidak meminta tumbal manusia, makanya mereka menyetujui. Hanya ada syarat melakukan ritual dan penyerahan kepala kambing hitam sebagai tumbal. Tapi tanpa diduga, bapak itu justru mendapatkan sebuah mimpi kalau iblis yang mereka sembah itu meminta tumbal dari orang yang paling disayangi sama bapak. Si iblis itu meminta anak dari bapak. Ya anak bapak kan cuma 2, kalau nggak Nadia berarti kakaknya. Nah ibu yang tahu hal itu pastinya menolak. Ya ibu mana sih yang tega numbalin anaknya? Jadinya ibu menawarkan diri untuk menggantikan posisi anak-anaknya tadi sebagai tumbalnya. Dari situlah terjawab kenapa ibu meninggal dengan cara yang mengerikan seperti itu. Pokoknya di situ bapak bilang, bapak menyesal, maafin bapak. Nah mendengar penjelasan bapak tadi, nah dia juga nggak tahu ya harus menyikapinya gimana. Dia hanya bisa nangis. Tapi setelah itu kakaknya Nadia ini sempat kabur tuh dari rumah. Dia pokoknya pergi kabur ke rumah temennya, nginep, nggak mau pulang karena mungkin ngerasa kecewa banget ya sama bapaknya tuh. Cuman gimana pun juga si bapak nih basicnya memang merasa bersalah dan menyesal juga. Tapi untuk membatalkan dan keluar dari perjanjian itu pastinya nggak mudah, gengs. Ini pesugihan perjanjian dengan setan. Si bapak sih terus-terusan nih minta maaf ke kakak dan membujuknya untuk pulang. Sampai akhirnya mereka nih berbicara tuh bertiga dengan serius. Bapak bilang, kalian berdua sudah dewasa, bapak nggak ingin ada korban setelah ibu. Nah maksudnya
bapak di situ meminta kalau Nadia dan kakak nih mau membantu bapak untuk melanjutkan ritual dan menjaga rahasia keluarga agar mereka semua selamat, nggak ada tumbal lagi. Karena bapak nggak ingin kehilangan keluarganya lagi nih, tinggal punya 2 anak doang, istrinya udah nggak ada. Ya ibarat kata nih ya, ini memang kesalahan bapak yang memang sudah tidak bisa ditarik lagi. Nasi udah jadi bubur dan kalian terpaksa nih anak-anaknya masuk ke dalam semua ini. Kalau kalian tidak mau membantu bapak, takutnya bapak nih lengah gitu ya. Ya anak-anaknya kalian juga yang jadi korban. Bapak nggak mau. Makanya Nadia dan kakaknya pun terpaksa untuk melanjutkan hidup mereka dengan membantu bapak agar tidak menjadi tumbal seperti ibu. Makanya mulai hari itu, Nadia dan kakak yang bukan hanya sekedar tahu rahasia dari bapak dan ibunya, akhirnya ikut membantu juga tuh. Melakukan ritual setiap hari Senin dengan kepala kambing. Terus juga mereka melakukan renovasi rumah secara terus-menerus dan membiarkan rumah tersebut dalam keadaan kotor. Kalau kalian nanya nih, tiap kapan direnovasinya? Apakah sebulan sekali atau tiap beberapa bulan sekali gitu? Jawabannya katanya tiap ada serangga yang muncul dari sela-sela lantai. Jadi biasanya tandanya nih, kalau udah ada banyak serangga tuh macam apa kalajengking, kaki seribu, pokoknya yang geli-geli begitu, banyak tuh keluar dari sela-sela rantai rumah. Nah itu mereka berarti harus segera melakukan renovasi. Dan dari situ juga Nadia nih akhirnya tahu dari mana suara-suara kambing yang sebelum-sebelumnya nih sering dia dengar. Ya ternyata itu adalah bekas-bekas kambing ritual yang semuanya dikubur sama bapak di halaman belakang. Setelah mengetahui semua yang terjadi dan bahkan ikut terlibat membantu bapak ritual, Nadia ini merasa nggak nyaman berada di rumahnya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat untuk tenang, untuk istirahat, malah terasa menegangkan. Dan hawa di rumah ini kerasa juga nggak nyaman. Setiap hari Nadia selalu merasa was-was. Dia ngerasa takut kalau akan ada hal-hal yang buruk menimpa dia dan keluarganya. Yang ternyata mah, firasatnya itu bener aja, gengs. Walaupun mereka sekeluarga nih udah menjalani ritualnya kan ya, tiba-tiba sang kakak nih meninggal di tahun itu 2012. Bener-bener secara mendadak aja gitu. Sekujur tubuhnya tahu-tahu membiru dengan mata yang mendelik itu seperti tercekik. Udah sempet nih pada panik kan dilarikan ke rumah sakit, tapi nggak selamat dalam perjalanannya. Ya kalau dokter sih bilang penyebabnya itu karena adanya penyumbatan pembuluh darah yang berdampak pada jantung dan paru-paru. Tapi sih kakaknya Nadia nih itu sebenarnya orangnya hidupnya polanya sehat loh. Suka olahraga juga macam futsal. Jadi Nadia curiga, jangan-jangan keanehan ini masih ada kaitannya dengan pesugihan yang ritual dilakukan sama bapak. Setelah kakak sudah meninggal nih, tinggal Nadia sama bapak dong sisanya. Dan dari situ teror semakin menjadi-jadi. Dimana fase di sini tuh Nadia udah sering nih melihat sosok-sosok tak kasat mata. Dan untuk pertama kalinya, Nadia juga akhirnya melihat sosok yang selama ini tuh mengancam keluarganya, gengs. Waktu itu sekitar jam 1 pagi, Nadia ini tahu-tahu denger suara bapaknya ketawa. Gede banget dari kamar ritualnya, kayak terbahak-bahak gitu, gengs. Saking kencengnya, Nadia kali itu sebenarnya udah tidur sampai kebangun. Nah awalnya Nadia ini berusaha bodo amat. Dia udah biasa lah dengan kelakuan bapaknya begitu kan, aneh-aneh emang. Mau lanjut tidur lagi nih, tapi dia mulai mendengar ada kayak suara orang lari gitu banyak gitu, gengs, dari lantai atas. Ya karena penasaran, Nadia memutuskan untuk mengecek keadaan bapaknya di atas tuh. Ngapain sih? Ada siapa sih kok banyak banget yang lari-lari? Dan begitu keluar kamar, kecium nyengat banget. Aroma dupa tuh sama kemenyan. Kuat gitu aromanya. Tapi ya, Nadia mikir bapaknya lagi melakukan ritual kan. Jadi dia tetap ke atas tuh untuk ngecek karena penasaran dia. Pelan-pelan Nadia buka tuh pintu kamar yang biasa bapak melakukan ritual. Terus ngintip tuh ke dalam. Tapi ternyata di dalam bukan bapak. Melainkan ada makhluk setengah nih badannya manusia tapi kepalanya kambing. Dengan tanduk yang runcing lagi kayak makan dengan lahap gitu, gengs. Gak tahu makan sesuatu. Nah dia kan kayak, itu apa? Dia makan apa? Pas diperhatiin lagi, ternyata makhluk itu seperti sedang memakan potongan-potongan tubuh kakaknya Nadia, gengs. Karena di situ ada kepala kakaknya juga. Sampai merinding gua. Nadia shock lah. Mau teriak nggak bisa, mau lari juga badannya berasa kaku. Yang mana tiba-tiba sosok itu menolak dengan bola mata tuh katanya warna merah, gengs. Serem banget. Dan seketika itu juga sosok itu langsung menyerang Nadia, gengs, dan semua jadi kena. Bangun-bangun, Nadia ternyata berada di kamarnya. Kepalanya berasa pusing banget dan dia bingung. Tadi tuh mimpi apa gimana? Soalnya keadaan sekarang udah pagi. Tapi badannya ini berasa remuk itu, sakit semua dan kayak ada bekas-bekas cakaran di kulitnya. Dia langsung keluar dong manggil bapak. Dan bapak bilang kalau semalam Nadia ini pingsan di depan kamarnya bapak. Ya pas bapak ngomong begitu, Nadia langsung kayak, loh bener kan, berarti semalam nih aku sempat ke atas. Tapi waktu Nadia cerita apa yang dia lihat, jawaban bapak nih, yang kamu lihat itu salah, nggak mungkin. Kan kamu lihat sendiri bapak yang mengubur jenazah kakakmu. Nggak mungkin ada kepala kakakmu di kamar bapak lah. Bapak kekeh mengatakan kalau Nadia ini tuh ngelindur. Cuman kejadian yang semalam itu berasa apa ya, kayak nyata banget. Bekas lukanya kan juga masih ada tuh di kulitnya. Nah sejak saat itu Nadia ini ngerasanya apa ya, tiap kali makan tuh mual gitu ya. Keingetan terus tuh, kebayang-bayang betapa buasnya sosok itu makan
daging kakaknya. Ih, ngeri. Nah, tapi karena kejadian itu pun Nadia ini jadi sempat mikir, apa iya jangan-jangan kejiwaan gua terganggu nih, halusinasi. Sampai akhirnya Nadia jatuh sakit. Dia demam tinggi tuh, bolos sekolah berhari-hari. Sementara bapak ya terus rutin melakukan penumbalan kepala kambing agar tidak ada korban lagi. Nah, karena sakitnya Nadia ini tidak kunjung sembuh ya, kejadiannya itu sekarang kayak waktu ibunya dulu nih menimpa Nadia sekarang kan sakit-sakitan juga. Bapak akhirnya mengajak Nadia untuk pergi ke sebuah daerah yang nggak bisa kita sebutin di ujung Jawa. Mereka ini menuju ke sebuah desa yang lokasinya tuh kayak ada di sebuah hutan yang terkenal akan klinik dan mistisnya. Ya sebenarnya ini hutan dan daerahnya sering kita ceritain juga ya di teman cerita ya. Nah ternyata perjalanan itu benar-benar mencekam, gengs. Karena Nadia ini ngelihat banyak banget penampakan dengan wujud yang aneh-aneh gitu mengikuti mobil mereka. Dimana makhluk-makhluk itu tuh pada berteriak kayak, mati aja, mati, sebentar lagi kamu mati. Semuanya kayak ngomong gitu, gengs. Ya Nadia ketakutan lah. Dia menutup kuping sama telinganya aja udah, lu nggak mau denger gitu. Sampai akhirnya mereka tiba nih di sebuah rumah di tengah hutan itu. Yang ternyata itu adalah rumah dukun. Tempat bapak dulu nih melakukan ijab pesugihan tuh sama ibu dulu di sana. Tapi kali ini bapak datang ke situ, tujuannya adalah memohon supaya dapat terlepas dari ikatan pesugihan yang pernah dia lakukan sampai sekarang berjalan. Bapak juga menjanjikan akan melakukan dan memberikan apa aja deh yang dukun itu minta, tapi tolong putus ini nih ikatan pesugihannya. Dukun itu malah ngomong, semua sudah terlambat, dia tidak akan melepaskan kamu. Di situ bapak marah ya, dia ngamuk sambil ngacok-ngacok semua barang tuh. Langsung nunjuk-nunjuk si dukunnya juga. Kayak, dari awal kamu nggak bilang ada tumbal manusia. Bapak merasa jadi kayak ditipu kan ya. Kamu bilang ritualnya hanya tumbal kambing, renovasi rumah, dan tidak boleh dibersihkan. Tapi apa nyatanya? Keserakahan kamu sendiri yang bikin persyaratannya berubah. Pergi kamu dari sini. Jadi bisa dibilang sia-sia mereka gas jauh-jauh datang ke situ. Nah dia juga nggak tahu nih apa yang bikin bapaknya tiba-tiba bela-belain tuh ke situ. Maksudnya kayak, kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja waktu dulu tuh ibunya masih sakit-sakitan? Kok baru sekarang ke situ lagi minta dicabut pesugihannya? Nah, mulai hari itu, selama beberapa minggu, bapak akhirnya tidak pernah melakukan ritual lagi. Langsung stop, berhenti. Namun suatu hari tiba-tiba nih bapak menangis, gengs. Baru pertama kali seumur hidup Nadia, dia melihat bapaknya nih nangisnya maksud sampai sesenggukan gitu. Ya waktu kepergian ibu sama kakak aja, bapak nangisnya kayak cuman dia menahan air mata, cuman jatuh doang gitu, tapi nggak sampai sesenggukan kayak ini. Dan karena pada waktu itu kan bapak udah berhenti melakukan ritualnya, dimana dukun yang dia ijab kabul tuh kagak bisa bantu. Bapak dan Nadia ini akhirnya mencoba untuk pergi dari satu dukun ke dukun lain, terus dari guru spiritual satu ke yang lain. Pokoknya udah banyak banget deh orang-orang yang mereka datangi untuk minta bantuan supaya bisa memutus ikatan pesugihannya nih. Tapi yang justru terjadi mencengangkan setelah udah beberapa orang mereka datangi dan semuanya nggak bisa ya angkat tangan. Ada nih satu kiai yang akhirnya mereka coba untuk datangi juga ya, namanya juga usaha. Tapi Pak Kiai itu justru menyampaikan sesuatu yang membuat Nadia ini ketakutan, gengs. So, gengs, itu sebuah cerita viral dari Nadia yang memang ceritanya ini tuh ya masih gantung. Karena abis udah cerita-cerita begitu, nasibnya Nadia ini sekarang nggak tahu lagi bagaimana. Ya soalnya kan Nadia ini ngirim ceritanya itu ke akun @zeropoint tadi tuh. Dan ini selalu kayak update tentang hidupnya dia gimana. Nah terakhir sampai situ doang katanya ya, tahun kemarin tuh 2022. Abis itu udah hilang nih orang. Ya kalau dari netizen yang pada baca ceritanya, kemungkinan yang terjadi sama keluarga dia kayaknya nggak bisa diputus atau nggak bisa diselamatkan kali ya. Dimana ritme tumbalnya nih kalau ditarik garis mundur, itu kan kayak memakan korban setiap 10 tahun sekali. Tahun 2002 tuh ibunya Nadia kan, 2012 kakaknya Nadia. Nah 10 tahun berikutnya 2022 kemarin, apakah bapak atau Nadia nih jangan-jangan korban? Bikin penasaran banget ya. Ya ampun, si Nadia ini gimana ya kira-kira, gengs? Dan ternyata yang penasaran kayak gini nih nggak gua doang. Sampai ada akun Twitter tuh @era.id itu juga sampai nanya konfirmasi ke @zeropoint soal kabar Nadia ini. Yang ternyata ya emang nggak ada kabarnya lagi. Nah kan makanya kita dengar jadi khawatir ya. Tapi pas gue baca-baca di akunnya @era.id sih, di situ dibahas tuh. Kira-kira lokasinya Nadia nih Jawa Timurnya di mana sih? Karena kalau kota-kota besar di Jawa Timur itu kan ada Surabaya, Malang, Kediri, Probolinggo, dan Batu ya. Nah berarti di antara lokasi itu tuh ya dimanapun Nadia sekarang berada, kondisinya juga yang nggak tahu gimana ya. Semoga Nadia ini bisa lepas dari segala kejadian buruk. Semoga masih hidup lu ya Nat ya. Baik-baik, sehat-sehat lu. Makanya kalau kalian ada yang tahu kabarnya, kenal mungkin sama Nadia, boleh coba komen-komen di bawah ya. Thank you semuanya udah nonton. Sekian teman cerita kali ini. Yang besok-besok gua kembali akan membacakan cerita-cerita dari email kalian. Jadi nyalain notifnya, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan minta like-nya juga ya. Sampai jumpa lagi di teman cerita-teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.